Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini sengaja kita angkat praktek mandiri keperawatan sebagai solusi kesejahteraan, sebagaimana tema besar HUT PPNI ke-49 yang diusung oleh pengurus pusat. Ya, jadi karena kami di DPD, kami mengikuti apa yang digariskan oleh pusat, yaitu temanya perawat sejahtera dengan profesionalisme. Ini tema besar HUT tahun ini, yang tepatnya 17 Maret 2023. Nah, ini bagian dari rangkaian hari ulang tahun. Pertanyaan mendasarnya bagaimana supaya perawat sejahtera? Ya. Bagaimana supaya perawat sejahtera? Rasanya, kalau hanya sebagai karyawan agak sulit mencapai taraf kesejahteraan yang ideal. Ini pengalaman saya. Rasanya sulit ketika menjadi karyawan mencapai taraf kesejahteraan yang ideal. Karena sejahtera itu relatif sebetulnya. Tapi ideal itu rasanya semua ada kemiripan dalam mendeskripsikan idealnya seorang yang sejahtera itu seperti ini. Nah, oleh karena itu, dalam beberapa pertimbangan yang saya diskusikan dengan teman-teman di pengurus PPNI Kabupaten Bogor, sepertinya yang menjadi solusi kesejahteraan ke depan salah satunya adalah perawat memiliki bisnis sendiri. Ya, perawat menjadi bisnis owner. Bisnis owner yang segaris dengan profesinya. Apa yang paling mungkin? Ya praktek mandiri keperawatan. Nah, praktek mandiri keperawatan. Sayangnya, prosentase praktek mandiri, mungkin karena Budes dulu di pelayanan ya, rasanya belum sampai 10% dari populasi perawat Indonesia. Jumlah perawat di Indonesia itu kan 1 juta orang. Ya, rasanya belum ada 100.000 orang yang praktek mandiri. Ya, ini PR besar. Contoh kasus di Bogor saja, di Bogor ini 7.000 perawat di Kabupaten Bogor. Praktek mandiri yang sekarang kami data hanya ada 12 praktek mandiri keperawatan. Nah ini. Jadi kami menarget tahun ini minimal 100 praktek mandiri keperawatan berdiri di Kabupaten Bogor. Apapun prakteknya. Ya. Jadi kita rencananya akan serial nih. Bagaimana praktik mandiri ini dari mulai mendirikan, memanage atau mengelolanya, bagaimana strategi pemasarannya, bagaimana manajemen keuangannya, dan bagaimana kalau mau ekspansif. Nah, saya dulu pernah diskusi dengan ownernya Rumat, kalau tidak salah sudah ada 104 cabang ya, Rumat itu luar biasa. Nah, itu kan perlu ditularkan semangat itu. Mungkin dalam 2024 ke depan bisa jadi ada 100 praktik mandiri maternitas di Indonesia misalnya. Ya, itu luar biasa. Karena Ibu Des juga sebagai ketua himpunan perawat maternitas tentu PR-nya banyak. Nah, yang berikutnya fenomena juga, mohon izin Bu Des dan Bu Irma, setelah saya perhatikan, banyak praktek mandiri berdiri untuk kemudian tutup. Jadi mendirikannya semangat, tetapi dalam perjalanan belum setahun sudah tutup lagi karena tidak profitable, tidak menghasilkan keuntungan, ya. Itu bahkan mungkin tidak ada pasiennya yang datang sehingga bete yang jagain tempat prakteknya. Nah, berarti pentingnya memanage sebuah praktek mandiri menjadi prioritas supaya teman-teman ketika sudah mendirikan, melahirkan atau membidani praktek mandirinya bisa merawat, memupuk sampai dia tumbuh menjadi besar dan kemudian beranak pinak menjadi gurita bisnis praktik mandiri keperawatan. Nah, sekarang itu kan praktik mandiri keperawatan sebetulnya sangat dibutuhkan. Kami di DPD saja beberapa kali dikontak, contoh ya, untuk home care ya, yang merupakan bagian dari kegiatan praktek mandiri. Ya, kemudian juga ada yang menanyakan bagaimana kalau perawatannya, misalnya perawatan luka tidak harus di rumah sakit. Apalagi waktu pandemi kemarin tuh ikut orang di rumah sakit. Padahal perawatan luka tidak harus selalu di rumah sakit. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman peserta yang hadir luar biasa sudah 200 orang ini, yang tentunya saya banggakan dari seluruh Indonesia ini Bu, bukan hanya dari Bogor, saya cek dari Papua, dari Palembang, Jambi, Aceh,
Semua karena ini webinar nasional meskipun penyelenggaranya dari Bogor, tetapi ternyata animonya luar biasa. Itu mudah-mudahan teman-teman yang belum punya praktek mandiri bisa mendapatkan pengetahuan yang luas dari Ibu Des, bagaimana mendirikan sebuah praktek mandiri, apa tantangannya, dan syarat-syarat seperti apa. Karena yang saya tahu Ibu Des ini salah satu penyusun buku pedoman praktek mandiri di PPID Pusat. Bikinnya salah satunya di villa di Bandung nih. Nah, ada juga teman-teman yang hadir saat ini adalah teman-teman yang sudah punya praktek mandiri. Tapi masuk kategori kedua, kategori yang bingung mengembangkan. Nah, ini dengan Irma, nanti akan diskusi banyak. Setelah berdiri, ya setelah berdiri mesti gimana supaya maju dan berkembang. Nah, ini saya kira kalau diikuti dan disimak dari awal sampai akhir, ini menjadi paket lengkap. Ya. Paket lengkap terkait praktek mandiri. Kemudian di seri berikutnya juga jangan ketinggalan teman-teman, sepertinya kita akan bersambung dalam manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan seterusnya. Sampai kita membahas dari A sampai Z terkait praktek mandiri ini. Demikian saya kira, Mbak Moderator, untuk pengantar, selamat menikmati webinar hari ini, meskipun hari ini hari libur. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan menyisihkan waktu luang dengan keluarganya. Dan terima kasih untuk teman-teman sejawat yang juga sudah berkorban hari dan waktu ini di tengah hari libur, sudah mau bergabung dalam acara ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan ini secara maksimal untuk pengembangan profesi kita dan tentunya untuk masyarakat yang kita layani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.